Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit analisa saya untuk Persik Kediri. Ini terkait dari beberapa pertandingan terakhir ya. Persik Kediri yang sempat menorehkan hasil yang cukup bagus, tapi justru di pertandingan tadi lawan Dewa United, lalu kemarin juga termasuk ya lawan Arema, sebetulnya permainan dari Persik Kediri ya untuk masalah penyerangan itu sudah banyak sekali perubahan. Yang paling jelas terlihat ya Flavio dalam 2 pertandingan berturut-turut ini sangat minim untuk bisa menciptakan peluang, karena biasanya kan minimal Flavio ini selalu bisa menciptakan peluang emas di setiap pertandingan, tapi di 2 pertandingan ini justru sangat minim peluang yang diciptakan oleh Flavio. Artinya ada yang salah dari penyerangannya Persik Kediri. Nah, di video ini saya akan mengulas secara detail untuk tugasnya Rospide. Yang pertama yang perlu saya kritik adalah Supriyadi. Ya, Supriyadi ini secara skill individu memang bagus, kecepatannya juga bagus. Tapi yang disayangkan dari Supriyadi ini nggak terlalu memakai visi permainan. Pemain ini akan terlihat lebih bagus kalau seimbang antara visi permainan dan juga skill individu. Jadi pemain tahu di mana saatnya memberikan passing, di mana saatnya harus melakukan penetrasi atau overlap. Ini kan semua dari visi permainan. Nah, ini sebetulnya sudah terlihat kalau Supriyadi dalam beberapa pertandingan terakhir ini selalu memakai ototnya atau memakai skill individunya, bukan lebih memakai ke visi permainannya. Maka dari itu sebetulnya ini tugas dari Rospide, tugas dari pelatih yang bisa memberikan visi permainan kepada pemainnya sendiri. Karena mau siapa lagi yang memberikan visi permainan? Kita walaupun memberikan kritik, memberikan komentar di media sosial, ya, kita mengkritik Supriyadi, ya Supriyadi akan nggak ada perubahan selama pelatih ini nggak memberikan pemasukan sendiri atau visi permainan. Maka dari itu saya menunggu Rospide untuk melakukan perubahan kepada Supriyadi dari gaya permainannya. Karena sayang ya, Supriyadi ini talenta yang bagus, tapi di visi permainannya ini perlu ada pembinaan. Ini dari seorang pelatih. Ya, ini tugas dari Rospide yang harus diselesaikan kepada Supriyadi. Lalu yang kedua, tugas dari Rospide adalah menentukan filosofi permainan untuk Persik. Karena dalam 2 pertandingan terakhir, ketika Renan Silva pulih dari cedera dan langsung dimainkan sebagai starting line up, ini sudah terlihat kalau Flavio dengan Renan Silva ini sebagai tandem yang kurang tepat. Karena ya Flavio selama ada nama Bayu Otto, itu kan lebih terlihat ya Flavio minimal bisa lebih banyak menciptakan peluang. Tapi ketika Renan Silva yang ditaruh sebagai gelandang serang, terlihat kalau Flavio justru seperti nggak ngeklop dengan gaya permainan Renan Silva. Nah, ini kembali lagi tugas dari Rospide. Rospide harus ya melihat dari 2 pertandingan ini kalau Renan Silva dan Flavio ini bukan tandem yang tepat. Siapakah yang harus diberikan evaluasi? Ya ini tugas dari Rospide. Karena sebetulnya Renan Silva juga cukup bagus. Ya, bagaimana nggak bagus di pertandingan di musim kemarin? Karena Renan Silva, Persik Kediri ini bisa tampil cukup bagus bersama Rivaldo Alves. Jadi bukan berarti Renan Silva ini pemain jelek, bukan. Ini pemain bagus Renan Silva, dan Flavio juga pemain bagus. Ya inilah tugas pelatih bagaimana caranya Renan Silva dengan Flavio bisa ya saling ngeklop. Tapi ya kalau terus-terusan mengandalkan chemistry ya dari Rospide, ya kita akan lihat mau sampai kapan permainan Persik Kediri terus-terusan mengandalkan chemistry. Ya, lalu ya tugas ketiga adalah ketika Zevalente didatangkan. Kalian bisa lihat tadi lawan Dewa United, ketika Zevalente masuk di babak kedua atau kemarin lah lawan Arema, Zevalente ini langsung perform. Saya sudah bilang ya kalau Zevalente ini akan selalu ngeklop, mau main dimanapun timnya, Zevalente akan selalu ngeklop. Tapi yang membuat Zevalente ini bisa berkembang atau tidak di suatu tim itu tergantung dari filosofi permainannya Rospide. Zevalente bermain di Persebaya Surabaya dengan PSS Sleman itu akan jauh lebih berkembang karena permainan dari PSS Sleman dengan Persebaya itu bola possession. Sedangkan di Persik Kediri kan kita tahu ya dari awal musim sampai sekarang Persik Kediri kan terus bermain dengan permainan cepat. Artinya ketika Zevalente masuk ya permainan akan banyak ke-delay karena ya tipenya Zevalente adalah pemain yang lebih menyukai permainan bola possession. Zevalente ini nggak bisa dipaksa untuk bermain cepat karena tipenya Zevalente adalah memberikan suplai-suplai passing. Zevalente ini bagus untuk melakukan pertahanan, makanya cocok sebagai pemain box to box yang dituntut untuk bagus bertahan dan juga menyerang.
Tapi untuk Renan Silva ini kan tugasnya sebagai eksekutor untuk ya melakukan finishing atau melakukan assist ke pemain depan. Ini tugasnya Renan Silva. Makanya di pertandingan tadi, Zevalente dengan Renan Silva itu seperti kurang ngeklop juga. Jadi sudah ada PR yang menurut saya cukup banyak dari Rospide untuk skema penyerangannya Persik. Zevalente dengan Renan Silva ini belum terlalu ngeklop. Lalu Renan Silva dengan Flavio ini juga belum ngeklop. Permasalahannya ini harus cepat diselesaikan oleh Rospide. Yang pertama menentukan dulu filosofinya mau kemana permainan Persik. Apakah ingin bermain cepat atau bermain lambat. Kalau ingin bermain cepat, ya Zevalente harus diberikan ya masukan atau harus diubah cara permainan Zevalente agar mendukung ke permainan cepatnya Persik. Walaupun ini bukan natural permainannya Zevalente. Tapi kalau ingin bola possession, dengan masuknya Zevalente, ini otomatis permainan Persik akan sangat bagus untuk bermain dengan bola possession. Tinggal nanti filosofinya Rospide mau kemana. Kalau cara permainan seperti tadi lawan Dewa United di babak kedua, di mana Bayu Otto bermain, Zevalente bermain, Renan Silva bermain, memang lini tengahnya Persik cukup bagus. Berapa kali terlihat tiki-takanya berjalan, passing-passing pendeknya terlihat bagus. Kreativitas dari sektor tengah terhadap Yusuf Maulana juga terlihat cukup bagus. Tapi ketika masuk ke area pertahanan terakhir, Persik Kediri masih tetap sama, belum ada menciptakan peluang emas. Flavio tetap masih sama, nggak ada supporting dari pemain-pemain sayap atau tengahnya Persik. Artinya jelas kalau Rospide belum ada persiapan untuk bagaimana caranya Persik Kediri membangun serangan dari permainan bola possession. Jadi pertandingan tadi lawan Dewa United, lalu pertandingan tadi kemarin lawan Arema, kalau saya boleh bilang, ya ini Persik Kediri di antara filosofi yang bercampur. Bermain cepat ya iya, ingin bermain bola possession juga iya. Jadi ya keputusan yang harus dibenahi oleh Rospide, tentukan dulu filosofi permainannya akan kemana. Karena jelas dengan masuknya Zevalente, dengan pulihnya Renan Silva, nggak bisa lagi Rospide ini bermain dengan mengandalkan chemistry. Kalau ingin mengandalkan chemistry lagi, ya sudah jangan mainkan Renan Silva atau Zevalente. Kita akan lihat sejauh mana Persik Kediri akan bermain cukup bagus kalau mempertahankan chemistry terus. Ini sudah terbukti dari 2 pertandingan terakhir. Kalau chemistry ini sudah menjadi salah satu titik lemahnya Persik, yang harus diantisipasi oleh Rospide adalah ya jelas membentuk skema permainan. Padahal pemain Persik Kediri ini semua sudah ada full visi. Zevalente full visi, lalu Renan Silva juga sama, Bayu Otto juga sama. Ini pemain tengah Persik Kediri ini sangat kuat loh. Belum Rohichan, visinya juga bagus. Tinggal kembali lagi ke masalah pelatih. Selama pelatih bisa melihat kualitas pemainnya sendiri ya, cocoknya ditaruh di mana, filosofi permainannya harus gimana, ya saya kira permainan Persik Kediri akan jauh lebih bagus lagi. Mungkin tadi lawan Dewa United sudah terlihat mulai bagus ya permainan bola possessionnya. Tapi kalau didukung dari skema permainan Rospide, ya saya bilang Persik Kediri akan jauh lebih bagus 3 kali lipat. Kita akan lihat Persik Kediri kalau skema permainannya sudah ditentukan oleh Rospide mau kemana. Saya bilang Persik Kediri akan menjadi salah satu tim yang paling konsisten. Bukan dari masalah hasil, tapi cara permainannya akan jauh lebih konsisten. Ya, jadi PR-nya di Rospide, tentukan skema permainan dari sekarang mau kemana, filosofi permainannya mau kemana, strateginya harus bagaimana, lalu ya dari overlap wingback kiri kanannya juga harus aktif maju ke depan. Ini juga semuanya bentuk dari proses evaluasinya Rospide. Jadi ini yang saya tunggu untuk Persik Kediri nanti bersama Rospide. Besok akan menghadapi Persib Bandung, PSM Makassar, Bali United. Kita akan lihat ya, dan nanti kita akan bahas di preview bagaimana permainan dari Persib Bandung kalau bertemu dengan Persik. Ya nanti kita bahas di video selanjutnya. Ya, jadi bentuk kritikan ini saya ingin berikan kepada Persik karena saya yakin Persik Kediri ini harusnya bisa lebih bagus lagi dari sekarang. Sudah didukung dari pemain-pemain bintang ya, kalau saya boleh katakan, ya harusnya Persik Kediri ini jauh lebih bagus daripada performnya sekarang. Ya, ini tugasnya tinggal di Rospide bagaimana nanti. Ya, jadi ini aja bentuk dari kritikan saya, semua demi kebaikan Persik ya. Artinya saya memberikan kritik karena saya peduli dengan Persik Kediri. Semoga Persik Kediri bisa menorehkan prestasi yang lebih bagus lagi di pertandingan selanjutnya. Ya, jadi ini aja, terima kasih. Jajati Persik Kediri. See you.